Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 semester 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatannya. Bagaimana? Sudah mandi? Sudah salat duha? Alhamdulillah kalau sudah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran minggu lalu kalian sudah belajar tentang ayo kita salat. Salat itu sebanyak 5 waktu yang harus kita kerjakan sehari semalam. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki pelajaran ke-10, yaitu perilaku terpuji. Sudah disiapkan buku paketnya? Perilaku terpuji atau disebut dengan akhlakul karimah adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan apabila kita melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Nah, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus belajar akhlak terpuji? Dengan akhlak terpuji akan banyak mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan. Bisa dilakukan mulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya macam-macam akhlak terpuji itu? Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak melihat contoh perilaku terpuji. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah 6 perilaku terpuji. Yang pertama adalah berkata yang baik, kedua hormat dan patuh, ketiga bersyukur, 4 jujur, 5 pemaaf, dan 6 percaya diri. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Berkata yang baik merupakan akhlak terpuji. Perkataan yang baik adalah yang mengandung kebenaran dan manfaat. Ciri-ciri perkataan yang baik: 1. Lemah lembut, tidak keras-keras, tidak sambil marah-marah. 2. Sopan santun, atau tidak bicara yang kasar-kasar. 3. Tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara. Dan yang keempat, perkataan yang kita ucapkan harus jelas, harus dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, menurut hadis tersebut, kita harus berhati-hati dan memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata. Jika sekiranya perkataan itu baik, maka ucapkanlah. Dan sebaliknya, jika kata-katanya jelek, maka lebih baik diam dan menahan diri. Dengan kita berkata yang baik, semua orang pasti akan menyukai kita. Bahkan Allah pun sangat suka kepada orang-orang yang berkata baik. Sebaliknya, perkataan yang buruk sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah hormat dan patuh. Itu juga merupakan akhlak terpuji. Pada orang tua dan guru, sudah tentu kita harus hormat dan mematuhi. Karena orang tua adalah orang yang melahirkan, merawat, menjaga kita, menyayangi kita, dan guru juga sebagai orang tua kita di sekolah. Karena guru sudah mendidik, mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan, mengajarkan kita akhlak yang mulia. Maka dari itu, sudah seharusnya lah kita menghormati dan patuh kepada mereka dengan cara berbakti.
Berbakti pada orang tua bisa dilakukan dengan cara menaati segala perintah orang tua, kecuali perintah yang bertentangan dengan syariat agama. Kita boleh untuk menolaknya. Selanjutnya, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua. Kita harus menjaganya. Ketiga, membantu atau menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Kita menjadi pandai dan berakhlak adalah karena didikan orang tua di rumah dan guru di sekolah. Maka anak soleh, anak beriman harus hormat dan patuh kepada semua yang diperintahkan orang tua dan guru ya. Ketiga adalah bersyukur. Itu juga merupakan akhlak yang mulia. Bersyukur artinya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur pada Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan selalu menjauhi larangannya. Selanjutnya, selalu melakukan amal kebaikan, terutama sedekah. Karena dengan kita bersyukur, kita akan merasa cukup, tidak akan merasa kekurangan harta. Dan kita akan bermurah hati untuk bersedekah, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang kurang beruntung. Dan Allah pun akan menambah rezeki kita loh apabila sering bersedekah. Selanjutnya adalah dengan sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti hamdalah, alhamdulillah. Saat senang maupun susah, kita tetap harus bersyukur. Ucapan alhamdulillah karena setiap peristiwa yang kita hadapi, baik atau buruknya, hakikatnya adalah baik. Pasti banyak kebaikan di dalamnya. Misalnya, apabila kita mendapatkan nilai ulangan yang besar, kita ucapkan alhamdulillah. Dan sebaliknya, apabila ulangan kita nilainya jelek atau kecil, kita juga harus ucapkan alhamdulillah karena berarti Allah ingin kita untuk lebih rajin lagi belajarnya. Selanjutnya adalah jujur. Jujur juga sikap terpuji loh. Jujur berarti menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Lawan kata jujur adalah bohong. Anak muslim harus berbicara yang jujur, jangan berbohong kepada siapapun. Bila kamu bohong, kamu akan dijauhi oleh teman-teman. Bila kamu jujur, kamu akan disayangi oleh semua orang, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku jujur adalah tidak menyontek saat ulangan. Apabila meminjam barang kepada orang lain, kita harus cepat-cepat mengembalikan. Selanjutnya adalah pemaaf. Apa yang ada di hati kita saat ada orang yang menjalimi kita. Secara naluri, mungkin kita akan marah dan ingin membalas kezaliman itu. Tentu, sikap marah dan ingin membalas perbuatan orang lain itu sangat tidak baik, karena akan membuat hati gelisah dan akan timbul masalah yang panjang, karena tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Agar hidup kita tenang dan tentram, maka kita harus membuang sikap marah dan ingin membalas itu, dan menggantinya dengan sikap mulia yang diajarkan oleh Islam, yaitu memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain, begitupun kita. Jangan malu untuk meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Memaafkan dan meminta maaf adalah sikap terpuji. Jika seseorang mampu memaafkan meski dia berada pada pihak yang benar, maka itulah tanda kemuliaan dan ketakwaan dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, memiliki sifat-sifat mulia yang patut kita teladani. Dan pemaaf merupakan sifat mulia yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Ini juga akhlak terpuji loh. Yakin akan kemampuan diri sendiri. Anak muslim itu harus pemberani.
berani tampil ke depan, berani mengikuti perlombaan. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Apapun tugas yang diberikan guru, kita pasti bisa mengerjakannya. Jangan sampai kita malas, kita berputus asa. Karena kita harus yakin bahwa segala urusan kita pasti akan dibantu oleh Allah. Allah akan mudahkan sehingga kita mampu mengerjakannya dengan baik. Nah, anak-anak soleh-soleha itu semua adalah sebagian kecil dari akhlak terpuji. Masih banyak lagi akhlak terpuji yang harus kita miliki. Sebagai anak muslim, jangan lupa untuk selalu berperilaku terpuji. Selalu hormat dan patuh pada orang tua, guru, dan semua orang. Kita juga harus jujur, jangan suka berbohong, dan selalu percaya diri. Yakin pada kemampuan kita, yakin kita bisa, kita mampu, berani ke depan, berani tampil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi anak-anak soleh-soleha, semangat ya untuk selalu berperilaku yang baik, berperilaku terpuji. Sekian pembelajaran kita hari ini, tetap sehat dan selalu semangat ya meskipun belajar di rumah. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.